Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang agak lucu sekali ya, kenapa Anies Baswedan kalau ke daerah selalu ada penolakan. Dan kemarin ada sejumlah deklarasi di daerah Karanganyar kalau nggak salah ya, di Jawa Tengah, ada deklarasi Ganjar, itu sepi penonton. Dan hari ini Anies Baswedan mau ke situ ya, dengan di Karanganyar juga ada penolakan. Wow, ada apa begitu kan? Apakah jangan-jangan takut ketika Anies disambut di Karanganyar di daerahnya Ganjar atau apa begitu kan? Mari kita baca terlebih dahulu beritanya, komentar-komentar netizen terlebih dahulu di Twitter seperti ini. Seperti ini, Anies dilarang masuk ke Karanganyar, Jawa Tengah menjadi kampanye besar bagi Mas Anies. Semakin melambungkan nama Anies karena semua media memberitakan bad news is good news. Dampaknya simpati dan dukungan semakin besar. Dan bahkan ini penggembosan isu penolakan hanya bertujuan memancing animo masyarakat untuk meraup simpati. Apa sudah tidak ada cara lain yang lebih elegan? Ini banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Kenapa Anies Baswedan kalau ke sana atau kalau ke daerah dikritik terus begitu? Dan kemarin ada deklarasi Ganjar juga sepi begitu kan di situ. Ini sangat disayangkan sekali begitu. Dan bahkan ini Anies Baswedan dikabarkan datang ke Solo menghadiri sebuah acara pernikahan. Sekelompok warga pun menggelar aksi demo penolakan kedatangan Anies Baswedan. Ini belum kampanye. Ini belum kampanye, hanya menghadiri acara pernikahan kok ditolak begitu kan. Kenapa begitu? Orang-orang cebong ini ketakutan meluas dan melembaga. Piye Mas Gibran, warga mau kok pekok koyok ini biar dikira warga Solo menolak, padahal yang demo itu makhluk-makhluk bayaran semua. Demo kok cuma segelintir ini. Kaum intoleran berbahaya seperti ini. Hadiri pesta kok di demo, lucu, goblok kalian. Ini apa yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra ya di Twitter, tetapi cukup menarik sekali begitu kan. Karena deklarasi Ganjar kemarin itu ada di sedikit ya, hanya segelintir orang di Karanganyar, dan hari ini Anies Baswedan datang ke Karanganyar untuk menghadiri saja. Sudah ada penolakan seperti ini, bagaimana kalau kampanye dan safari politik nantinya? Yang demo paling ya itu yang jadi pejabat pada safari politik, bahkan bagi-bagi sembako kok dibiarkan. Uang kurang gawean ini rumangsani Solo duwe kidewi ini. Beginilah zaman sekarang, orang mau berkunjung dilarang. Apa warga Solo mau saja dikatakan intoleran gara-gara kelakuan segelintir bayaran dengan narasi dungu penuh kebencian? Ini wingi pas neng acara nih Kaisang kok rak mbok usir ini, saiki sok-sokan kakian singsu ini. Kayak pada paham aja, yang penting dapat uang transport lah. Tetapi kalau hanya segelintir orang yang mendemo begitu kan, tetapi apakah ini akan menjadi ketawaan bangsa kita begitu kan? Emang apa salah Anies sampai di demo? Pejabat bukan sekarang sampai paranoid segitunya ini. Jadi pengen tahu siapa yang bayarin buat bikin demo begituan. Yang bayarin tuh siapa sih? Kalau buzzer masih enak bisa melindungi di balik anonim. Kalau muncul langsung apa nggak malu? Ya pasti yang mendemo, yang menyuruh itu pasti malu. Karena apa? Karena yang mendemo hanya segelintir orang dan menjadi tertawaan. Dan bahkan kalau tidak ada izin atas demo-demo seperti ini, seharusnya ditindaklanjuti begitu kan. Kira-kira kan seperti itu begitu. Bahkan ini ngisi-ngisini wong Solo itu bukan adat istiadat orang Solo asli. Monggo pinara Pak Anies, jangan ragu dengan sekelompok orang-orang intoleran ini. Knowledge is knowing that automated front. Wisdom is knowing. Wow, keren sekali ya. Maklum kalau daerah Kismin disodorin 100.000 rela disuruh ngapain juga ini. Sampai segitunya takut sama Pak Anies sampai hilang akalnya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, sejumlah warga gelar aksi demo tolak kedatangan Anies Baswedan di Solo. Ini katanya mengatasnamakan warga hari ini begitu kan? Apakah benar seperti itu? Dikutip dari Solo ya, sekelompok orang yang menamakan diri sebagai masyarakat Solo Raya menggelar aksi demo menolak kedatangan Anies Baswedan di kota Solo. Anies hari ini dikabarkan berkunjung ke kota Solo untuk menghadiri acara pernikahan anak salah satu temannya. Ya, karena hanya menghadiri begitu kan. Masa seorang
Anies Baswedan siapapun datang ke Jawa Tengah, karena memang elektabilitas Anies Baswedan sangat tinggi, mungkin lawan-lawannya juga panik, tidak ingin Jawa Tengah dikuasai oleh Anies Baswedan, ini hanya menghadiri acara pernikahan. Kok sudah ditolak begitu kan? Kenapa? Apalagi belum safari politik, belum berkampanye sudah ditolak seperti ini. Bagaimana kalau kampanye dan safari politik begitu kan? Ini sangat aneh sekali menurut saya pribadi. Aksi penolakan itu dilakukan dengan membentengkan poster bernada penolakan di tepi jalan sekitar kawasan exit tol Kotran. Menurut kami, Anies Baswedan telah memberikan contoh buruk bagi demokrasi di Indonesia. Dia melakukan kampanye terselubung di berbagai daerah dengan kodok safari politik, kata Koordinator Lapangan Aksi, Krishna saat dihubungi Jawa Tengah Minggu 25 Desember 2002. Nah, apakah tidak melihat dengan safari politiknya Pak Ganjar sendiri begitu kan? Apakah tidak ada demo-demo seperti ini? Kan aneh juga begitu. Anies hanya mendatangi acara pernikahan temannya ya. Tetapi apakah ini kan logika-logika yang salah menurut saya begitu kan? Kenapa ini di demo begitu? Di mana? Siapa yang menyuruh? Siapa yang memberikan uang itu kan? Jangan-jangan dibayar. Kalau tidak dibayar ya pasti tidak datang, tidak tidak terjun ke lapangan begitu kan? Tidak mau demo begitu. Mukanya ya dibayar 100.000 tapi mukanya sampai kapanpun karena rekam jejak ada di digitalnya di sini begitu. Dalam aksi mereka membentangkan poster bertuliskan tolak kampanye terselubung Anies Baswedan, Wong Solo tolak Anies Baswedan Bapak politik identitas tolak, dan beberapa poster lainnya. Dan bahkan demonya di sini yang saya baca ya di Detik Jateng, ini adalah tolak kampanye terselubung Anies Baswedan. Kan logika sederhana begitu kan. Artinya Anies Baswedan datang ke acara pernikahan, lalu kemudian demonya, penolakannya yaitu kampanye terselubung. Di mana letak logikanya begitu kan? Ini kan aneh sekali begitu. Kalau menolak Anies Baswedan seharusnya bukan ada penolakan seperti itu. Datangi saja orang-orang tuan rumahnya, jangan undang, kan gitu secara logika begitu. Tapi apakah ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar diterapkan di warga Solo atau warga Jawa Tengah? Nah, ini yang menjadi pendapat katanya toleransi terhadap sesama. Kok sesama saudara-saudara kita kok seperti ini begitu kan? Saya yakin dan saya yakinnya ini bukan adat orang Solo yang diberikan hal-hal seperti ini begitu kan? Menurutnya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu harusnya mendapat kartu merah lantaran telah mencuri star sehingga membuat iklim demokrasi Indonesia menjadi tidak sehat. Sebab Anies kerap melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia, mulai di Jawa Barat, Samsel, Papua, bahkan pernah mengunjungi tokoh agama di kota Solo. Ya tidak menjadi masalah kan begitu kan. Ngapain kita dipermasalahkan begitu? Ini dapat merusak demokrasi bangsa Indonesia. Belum apa-apa sudah mencuri setar duluan, katanya begitu. Tetapi perlu diingat apakah hal-hal seperti ini juga ada kepada lawan-lawannya begitu kan. Ini kan harus ditelusuri betul begitu. Apakah yang terjadi selama ini kepada Anies Baswedan? Saya amati betul dari awal, dari Anies Baswedan safari politik silaturahmi kemana-mana, pasti ada penolakan dan segelintir orang. Pasti ini dibayar begitu, sampai hujan-hujanan seperti ini begitu kan. Kalau di luar negeri demo-demo seperti ini akan dihukum. Mengapa? Satu, tidak punya izin. Yang kedua adalah dia membiarkan hujan-hujanan ya orang-orang seperti ini ya. Kalau sakit gimana? Nah, ini harus ada pertanggungjawaban begitu kan. Ini tidak boleh kita lakukan begitu. Dan bahkan ini Anies Baswedan hanya menghadiri saja, dan bahkan kemarahan dari komentar netizen sangat pedas sekali kepada orang-orang yang segelintir orang hanya demo Anies Baswedan penolakan tersebut. Ini sebegok-begoknya orang yang demo, pengangguran kok di demo, takut banget sama Anies ini. Sebab kata paling demokratis kankah Gibran ini, negara ini memang sudah terbelah. Orang datang nikahan juga harus didemo. Yang didemo juga itu pejabat. Ngapain demo yang gak ada jabatan? 1965 memang sudah terulang ini.
kurang kerjaan orang-orang dungu, intoleran itu namanya. Ini banyak sekali yang mengkritik habis-habisan. Ya karena pada hakikatnya Anies Baswedan hanya datang silaturahmi, datang ke hajatan pernikahan begitu kan. Kenapa kok ditolak begitu kan? Bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertera dalam undang-undang kita? Apakah tidak membaca itu begitu kan? Ya jelas kalau sudah dibayar itu ya buta terhadap apapun. Kira-kira seperti itu begitu. Pasti ini kelakuan cebong. Saya yakin pasti kelakuan cebong ini dan para buzzer-buzzer lainnya begitu. Ya saya yakin kalau orang Solo asli tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya tahu betul, saya punya teman orang-orang Solo baik-baik begitu kan, menghormati satu sama lain begitu kan. Jangan-jangan ya mungkin ada segelintir orang yang dibayar bisa jadi seperti itu, atau jangan-jangan cebong ya yang suka melakukan seperti itu begitu. Aksi manusia laknat ini bisa menyebabkan ketidaksukaan kepada Jokowi makin meningkat. Dalam pikiran orang-orang, para pendemo ini adalah suruhan Jokowi atau suruhan PDP. Bukan, tetapi ini segelintir orang, oknum begitu kan, yang memainkan peran di situ begitu. Wah, ramai dan berdesak-desakan berapa modal untuk lakukan penolakan ini. Mungkin ya 5 juta, 100 ribuan atau 200 ribuan, tapi kebanyakan mungkin 1 juta 50 ribuan, mungkin kira-kira seperti itu begitu. Kan aneh sekali untuk melihat ini begitu kan. Sangat disayangkan sekali ada penolakan seperti ini. Solo dicederai dengan hal-hal seperti ini begitu kan. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan hari ini maknanya luar biasa. Walaupun ada segelintir orang yang menolak terhadap Anies Baswedan, itulah wajar. Itu bagian dari demokrasi, dan perkembangan Anies Baswedan saat ini sangat luar biasa. Masa hanya datang ke nikahan saja ditolak begitu, apalagi kampanye dan safari politik, bagaimana jadinya nanti? Kira-kira seperti itu. Mungkin publik bisa menilai sendiri seperti apa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.